Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Nadia Ardiana dengan NIM 860444858 dari Prodi S1 PGSD UPBJJ UT Jakarta. Kali ini akan membahas pilar-pilar pendidikan Ki Haji Dewantara dengan relevansinya di era digital. Teman-teman, adakah yang tahu berapa tinggi gedung tertinggi di dunia? Apakah sampai 600 meter? Atau bisa jadi lebih dari itu? Tapi, seberapa kokoh ya gedung tersebut? Teman-teman, seberapa kokoh gedung tersebut adalah tergantung fondasinya. Begitupun dengan paradigma yang sama berlaku untuk pendidikan. Lantas, apa makna pilar pendidikan itu sendiri? Teman-teman, pilar dalam konteks pendidikan bermakna nilai-nilai fundamental, prinsip dasar atau fondasi falsafah yang menjadi fondasi utama suatu sistem pendidikan. Pilar tersebut diibaratkan seperti rumah yang membutuhkan tiang agar kuat. Pendidikan juga membutuhkan dasar agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Pilar pendidikan membantu peserta didik menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang baik. Jadi, pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga moral dan tingkah laku peserta didik. Lalu, apabila pilar tersebut lemah atau rusak, dampaknya pendidikan pun gagal membentuk manusia yang seutuhnya. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara terdapat 3 prinsip dasar pendidikan. Yang pertama, ingarso sum tuladan, berarti seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi para peserta didiknya. Dan yang kedua, ing madya mamuntaso, artinya guru berada di tengah-tengah peserta didik untuk membangun semangat dan motivasi belajar. Dan terakhir, tuturi handayani, artinya guru memberikan dorongan dengan dukungan kepada peserta didik agar percaya diri dan mandiri. Semboyan tuturi handayani sekarang sudah menjadi semboyan resmi pendidikan di Indonesia. Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting sebagai teladan, pembimbing, dan pemberi semangat. Relevansi ketiganya di era digital. Teman-teman, di era digital ini, guru berada di balik layar. Lantas, bagaimana pendidikan dapat bertahan? Kita bahas melalui analisis relevansinya satu persatu. Yang pertama, dapat kita lihat dari tantangannya, yaitu ledakan informasi di era digital ini. Anak-anak bisa mengakses banyak informasi dengan cepat dan mudah. Contohnya, lewat Google semua ada. Lalu, peran ingarso sum tulada turut mengalami sedikit perubahan. Guru bukan lagi sumber informasi utama, tetapi guru tetap menjadi pemandu etika di era digital ini, seperti dengan memandu bagaimana cara kita mencari hoax, atau bagaimana etika dalam berkomentar, dan lain sebagainya. Analisis relevansi yang kedua, dengan tantangan karakter dan isolation digitalisasi membuat anak-anak cenderung anti atau anti sosial. Prinsip ing madya mamuntaso dengan membangun inisiatif relevan yang menjadi kunci melibatkan peserta didik dalam proyek kolaboratif agar peserta didik tidak hanya menjadi individu yang isolir. Dan analisis relevansi yang terakhir, dengan tantangan hilangnya sosok pengamat dengan pembelajaran daring, guru akan sulit melihat langsung perkembangan peserta didik. Namun, prinsip tuturi handayani sangat relevan. Guru harus menjadi ahli membaca isyarat lewat chat, memberikan feedback personal supaya siswa merasa diatasi bukan sekadar dikirim link materi saja. Selanjutnya, mari kita refleksi menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini, terutama di era digital. Saat ini, pendidik seringkali mengeluh tentang kualitas dan karakter peserta didiknya. Maka, solusinya bukan lagi tentang teknologi yang canggih, tetapi kembali ke esensi pendidikan, yakni education is character building. Gadget adalah alat, tetapi guru adalah jiwanya. Selama kita memegang teguh pilar-pilar tersebut, maka teknologi hanyalah fasad, dan manusia tetap menjadi tuannya. Lainnya yang dapat kita ambil, tetap kuatkan fondasinya, karena gedung tanpa pilar akan rapuh. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.